tiba-tiba berjalan dengan waktu bener lagi apa yang mama bilang. Feeling ibu selalu Feeling benar. ibu. Kan udah pengalaman. Belum deket itu udah dikenalin kan aneh Kan ya. jujur gak banget gitu kan. Karena kan itu dalam sehari syuting bisa Back kadang and jadi forth. Sarah, kadang jadi Samira gitu kan. Sutradaranya ngabarin aku, Kak kayaknya yang main Shalom deh. Oh Shalom siapa? Shalom mana kakak? Lah di casting dia gitu. Halo Kai Lovers dan Movievers, selamat datang di Kapan Lagi Show. Wih, rame banget ya. Terima kasih teman-teman semua yang udah hadir. Di acara hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan dua aktris cantik. Ini cantiknya bener-bener cantik banget lah. Idolanya saya. Dan pokoknya dua-duanya idola lah. Nah kali ini kita akan kedatangan dua bintang tamu cantik dari pemeran Malam Tiga Yasinan. Udah ada yang dengar filmnya? Wah, kita akan ngobrol nih ya. Nah, dua sosok cantik ini kita panggil ya. Wulan Guritno dan Shalom. Halo Kak Wulan, terima kasih. Halo Shalom. Silakan. Nah, itu nanti kita akan main-main di situ. Oke. Tapi sebelumnya aku pengen tanya Kak Wulan, Shalom, apa kabar kalian? Baik Mas Angga, tuh aku udah tahu kan namanya. Iya dong, kan kita udah kenal lah. Oh ya di belakang tadi ya, rahasia ya. Dan ini buat saya adalah kesempatan spesial karena ternyata di Kapan Lagi Show aku bisa wawancara aktris-aktris atau artis-artis yang cantik sebelumnya. Biasanya politikus. Biasanya politikus, biasanya Ini pejabat-pejabat. ringan-ringan aja kok, jadi nggak puyeng ya. Tapi lebih takut wawancara artis ya, kenapa ya? Karena Kalau- wajah artis jujur, wajah Oh. politikus. Mujur. Lo juga bisa kan jadi jurnalis Bisa. politik? Karena kan Kak Wulan juga dulu sempat politik kan. Enggak, gagal. Gagal. Nggak cocok, emang harus di film aja. Nah, Kak Wulan, Shalom, alhamdulillah sehat kalian dan ini adalah project kalian yang pertama bukan sih sebenarnya? Buat Iya, di kalau yang berdua. pertama berdua satu frame, maksudnya kita ada adegan bersama ya. yang adegan bersama ya. Dan kayaknya makin seru nih kayaknya ya. Iya, Mayan. Seru filmnya. Iya dong, Jadi karena harus ditonton nanti. filmnya Malam Tiga Yasinan itu kayak ini pasti film komedi kan? Iya betul sekali. Nah. Komedi dengan dasar horor. Enggak bercanda. Filmnya nih jadi kebetulan aku juga berlaku sebagai produser di sini. Iya. Jadi setelah lumayan lama nggak produce, terakhir 2017 itu terakhir film I Am Hope. Pernah lagi film Dilema. Iya. Itu semua film-filmnya ada di Netflix kok kalau mau nonton. Udah dibeli alhamdulillah. Lumayan loh film lama dibeli lagi ya kan. Nah, Iya. vakum lama gitu mungkin karena kesibukan, keasikan bermain film gitu kan dan pekerjaan-pekerjaan lainnya gitu. Tapi kok sekarang terpanggil lagi gitu. Jadi this is the first movie from Alkimia setelah dari 2017. Berarti udah lama banget tuh 8 tahun ya. Udah, iya 8 tahun. 8 tahun lalu dan insya Allah mudah-mudahan produktif teruslah dari Malam Tiga Yasinan ini. Amin. Kita nantikan 8 Ya. Januari 2026 nanti. Nah, kenapa pilihannya horor setelah yang pertama film Ya. Dilema lebih ke politik, Benar. ya kan, lebih isu-isu sosial, kemudian yang kedua juga isu-isu sosial, tapi lebih ke kesehatan waktu itu karena bergerak ceritanya itu bergerak kita terinspirasi dari jernih-jernih aku keliling, kan aku punya gerakan Gelang Ya. Harapan tuh keliling ke pasien, ke saudara-saudara kita yang terkena kanker, bagaimana sih hidupnya jadi berubah 180 derajat. Nah, kenapa yang kali ini horor gitu ya? Sebenarnya pada dasarnya aku memang film-film genre yang aku gemari itu psychological thriller, horor. Nah, tapi bukan horor yang jump scare ya. Oh, oke. Aku seneng horor-horor yang bercerita, you know those classic horror movies gitu, yang film-film horor jadul-jadul gitu. Tapi Kak Wulan, kita tahan dulu. Iya, boleh. Ini aku mohon maaf nih aku potong, tapi kita mau main game dulu nih. Oke, boleh. Bisa disapa-sapa dulu ini teman-teman dari Movievers. Hai. Seru ya di siang hari ini. Jadi Movievers ini kita punya community besar Kak Wulan. Oke. Dan ini organik, teman-teman datang dari Bekasi tadi, ada yang dari Jakarta, Banget. Jakarta Utara, ada yang dari Depok.
Kita kalau makin besar kita pengen bikin partai. Enggak dong, bikin partai pergerakan film. Iya, bikin partai biar Untuk mendukung. mensupport majunya film Indonesia. Setuju nggak kamu? Lan? Amin. Ya nggak? Jadi Grassroots, Iya. nggak cuma politik, grassroots. Benar. Film juga. Karena community ini kan sudah organik. Ini bukan penonton bayarin nih Kaulan nih. Ini organik nih. Teman-teman, pokoknya kita dibanding jadi geng motor mendingan kita jadi partai, kita pengen gitu. Oh, iya. Biar film-film Indonesia Ditunggu nanti. biar film-film Indonesia makin jaya. Amin, Amin. amin, amin. Kaulan dan Shalom, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih Oke. jauh, tadi Kaulan udah semangat banget pengen cerita, tapi kita Iya. games dulu. Ini gamesnya adalah agree or disagree. Oke. Gampang kok, tinggal agree or disagree gitu. Oke. Pertama, hal paling menyeramkan di keluarga bukan hantu, tapi konflik yang nggak pernah dibicarakan. Agree or disagree? Oh, kompak. Itu mah serem banget. Aja Shalom pernah nggak ngobrol sama mama ya manggilnya ya? Ya pasti kalau habis dimarahin, lagi habis berantem gitu kan. Bukan nggak ngobrol, takut mulai ngomong duluan. Iya. Ya udah diem aja. Ma, gitu. Karena kalau mamanya, gua tahu apa yang dia tak lo gitu. Kalau ibu, kalau udah capek ngasih Ya. tahu diem. Pasti ya. Nah itu serem tuh ya kan, Iya, didiemin bener. lebih serem Bener. daripada dimarahin. Mendingan didiemin pacar dibanding diemin ibu Tapi sih. nggak pernah lama sih. Ya. Nggak pernah lama. Itu cuman soalnya kalau lama juga silent treatment is not good gitu. You have to harus ngungkapin gitu kan. Tapi kan namanya manusia ya, kita perlu space gitu untuk karena saking marahnya diem dulu daripada makin ngaco. Biar adem dulu. Iya. Oke. Selanjutnya, semakin dewasa semakin sulit buat jujur sepenuhnya ke ibu. Agree or disagree? Iya bener. Menarik. Kenapa tuh? Seharusnya kalau makin dewasa biasanya lebih terbuka sih ya. Iya, bener kan? Jadi semakin dewasa semakin iya, sulit terbuka. buat jujur, bener nggak? Kalau kayak bener nggak? Setuju apa Makin enggak? nggak Nggak setuju. terbuka. Makin terbuka dong. Iya berarti benar. Bener kan? Iya, bener, kan? bener. Iya benar. Oke. Iya makin malah ya udah jujur aja gitu. Kalau- Ngasih tahu aja. Cerita aja. Pengalamanku sama ibuku ya, aku kan walaupun seorang ibu juga punya ibu ya. Iya. Nah, aku sama ibuku iya pada saat masa-masa remaja, wah itu full of secrets. Pokoknya dia nggak boleh tahu lah rahasia-rahasia gue apapun itu gitu. Tapi begitu Pasti. berdewasa, semua diomongin ketidaksukaan, apa yang kita suka. Even aku udah membicarakan kayak misalnya nih aku ke psikolog gitu kan. Karena aku pengen tahu childhood trauma aku tuh apa Yeah. gitu. Karena aku pengen ke depan hidupku tuh healthy gitu misalnya. Ternyata adalah salah satu trauma setelah dikulik oleh psikolog tuh salah satu trauma aku tuh dari ibu aku gitu. Aku sampaikan ke dia. Dan aku minta jawaban dari dia gitu. Kalau Shalom, Kalau dulu nggak berani. kalau Shalom sekarang udah dewasa nih, udah 27 tahun kan sekarang Shalom. Oh ya? iya betul. Ya itu dia waktu remaja kesannya tuh. Kalau party diam-diam gitu ya. Kalau sekarang bareng sama Iya mama. udah boleh soalnya. sekarang udah legal Oh, gitu iya. kan. Tapi dulu tuh kayaknya kalau jujur tuh pasti ada yang dimarahin. Dulu kan masih remaja gitu. Mhm. Terus lama-lama belajar ternyata sebenarnya mama cuma mau aku ngasih tahu jujur kemana sama siapa, simple banget. Benar. Tapi karena ketakutan seorang remaja jadi daripada bilang nanti dimarahin, ternyata sebenarnya malah semakin kita bilang semakin dibolehin, apa-apa, semakin nggak ternyata. apa-apa. Jadi orang tua sekarang- cuma nungguin kabar sebenarnya ya. Ya, Iya. makin nggak bilang, makin muter-muter itu yang bikin Kesel. marah dan kita tahu bohong. Karena kan muter-muter, kebaca gitu kan. Bu Kalau Vivers? jujur udah mungkin marah nggak Iya. suka gitu, tapi udah mau gimana Iya. lagi gitu kan. Bu Vivers ada yang kayak Shalom sama masih diam-diam? Ya kan dulu pas sekarang masih udah belajar. enggak, sekarang udah enggak. Oke, selanjutnya ibu biasanya tahu ketika anaknya lagi sembunyiin sesuatu. Agree. Pernah ada rahasia apa akhirnya ketahuan Kaulan? Enggak, maksudnya misalnya aku kadang nih misalnya nggak tahu apa, tapi dari gelagatnya aku tahu nih ada something gitu. Ngomongnya terbata-bata, Atau apa? matanya Iya. nggak fokus. Iya. Healing seorang ibu.
Tapi misalnya entah belum tahu apa ini gitu. Kadang misalnya mama ngomong soal pertemanan aku, ini gitu, Iya. nggak perlu tahu detail lah. Terus dalam hati aku kayak, enggak mungkin. Tiba-tiba berjalan dengan waktu, benar lagi apa yang mama bilang. Feeling ibu selalu Feeling benar. ibu. Kan udah pengalaman, maksudnya Benar. dia berapa 20 sekian tahun, aku 40 sekian tahun hidup gitu kan. Maksudnya udah ada pengalaman lebih, jadi mungkin instingnya lebih tajam, udah lebih terasa. Oke, selanjutnya, kalau punya pacar atau calon pacar harus dikenalin dulu ke ibu. Setuju or nggak setuju? Kalau udah pacaran, Kalau yang serius, kalau yang cuman main-main mah ngapain? iya. Kalau masih Belum deket itu udah dikenalin kan aneh ya. Jujur dalam semua hubungan kita nih ada hubungan yang berbeda-beda nih ya nggak? Ada yang kita langsung klik, ada yang nggak langsung klik, ada yang butuh proses, dari proses nggak klik tapi kok kayak akhirnya he's the one, Iya. dari he's the one jadi nggak banget gitu kan. Kan begitu ya namanya hidup ya, proses dalam hubungan gitu. Jadi dikenalin kalau kita udah ngerasa yakin. Kalau kamu Yakin saat itu, kalau endingnya berubah ya nggak tahu ya. kalau Sheryl udah kenalin belum? Ke Mama? Udah. Udah ya? Udah. Aman ya mama ya? Aman. Oh, udah 7 tahun pacaran. Iya. Berarti dikenal dikit lagi ya? Kamu udah istri? Anak? Udah Oh, jadi capek ganti. diomelin istri. Oh iya. Kok jadi curhat? Nggak, tapi aku lagi happy karena anakku kan masih balita, lagi Lucu seru-serunya banget. bermain. Umur berapa? Umur 3 tahun. Oh jadi gantian ya mau nanya. Capek jawab mulu, lu deh gantian jawab. Umur 3 tahun lagi nggak bisa diem. Iya lagi Lagi lucu-lucunya tuh. semangat, tapi kita harus kerja. Udah nanti sedih. Oke, terakhir. Film Malam Tiga Yasinan bisa tembus 1 juta penonton, agree or disagree? Agree. Agree, amin. 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 Satu, doa Ya, adalah kenyataan. amin. Akan. Kedua, usaha yang dilakukan. Mudah-mudahan jadi mencapai. Nah, ngobrolin soal, silakan bisa ditaruh. Oh udah, permainannya selesai. udah. Ngobrolin soal film Malam Tiga Yasinan. Betul. Tadi Kak Wulan tuh udah semangat banget tuh soal ngobrolin Udah lupa filmnya. tadi sampai di mana ya? Tapi pengen tanya dulu, teman-teman Movievers udah dengar-dengar belum soal film ini? Oh udah, ada yang udah. Udah. Tadi kan kita udah setel trailernya. Oke. Setel bahasa lama banget. Oh, cocok dengan film ini karena ini klasik horor. Oh, iya sesuai ya, setel lah ya. Setel jadi. Bahasa Tapi kerennya ini apa sih? belum. Bukan pasang, bukan diputar tapi setel. Tapi ini belum final trailer. Ini bukan trailer, ini teaser. baru teaser aja. Nah, bisa di-share dulu dong nih sebenarnya klasik horor ini kayak gimana sih? Soal Oke. film Malam Tiga Yasinan tadi, Kak Wulan. Film klasik horor yang aku pahami ya, kalau misalnya salah boleh diralat. Klasik horor yang aku itu film klasik, film horor tapi yang slow burn, bercerita, dramanya kuat, Iya. bukan jump scare gitu. Karena kan aku baca rilisnya tuh dari film ini, kayaknya kompleks banget gitu filmnya. Iya, karena drama keluarganya itu yang very kompleks kan, di tiap karakternya kompleks. Terus cerita dasar dari keluarga konglomerat pemilik pabrik gula ini yang Ya. memang kompleks. Jadi di tahun 80-an, ya mungkin nggak di Indonesia aja, di seluruh dunia juga mungkin kan, Ya. prinsip dan culture yang terbentuk tuh udah, kalau sekarang udah bergeser ya, tapi martabat, harga diri, Ya. keluarga itu nomor satu gitu. Gimana caranya martabat dijaga, orang nggak boleh tahu ini, orang nggak boleh Ya, ya. itu, ya kan, orang tua kita jaga harga diri keluarga, ya. jangan bikin malu gitu. Semua hal-halnya tuh seperti itu gitu. Kalau sekarang kan udah bergeser ya kan, ya yang kita harus jadi diri sendiri, bukan dari external validation gitu kan. Tapi ya itulah yang mendasari film kita ini, juga setnya tahun 80-an. Jauh banget ya Ya, setnya 80-an. Sebenarnya 70 ke 8 masih adalah kayak 70-an sih menurut aku. Oh gitu. Tapi ya ini Ya. biasa tahun 80-an yang didasari dengan, makanya tuh ada quote-nya di film ini, apa? Keserakahan. Kan apa sih? mungkul dur. Oh, mukul
Itu bahasa Masih Jawa. ada, Jawa. ada filosofi Jawanya. Ya, ada Iya. filosofi Jawanya, Oke. prinsip dari si Keluarga ini. kepala keluarga ini si Pak Dirjo ini. Keluarga ningrat Jawa banget lah ceritanya waktu itu Ya, ya. bukan ningrat juga sih, tapi maksudnya ya sukses, sangat sukses, Iya, iya. sangat Iya. ya. Jadi begitu ada salah satu tragedi terjadi di keluarga ini, ya, which is yang diperankan oleh Shalom. Shalom ini memerankan 2 peran, Sarah dan Samira. Iya. Ya, nanti kita tanya tuh di Iya. situ tuh. Ya, itu salah satu meninggal secara mendadak di pabrik gula tersebut gitu. Ya udah, sebenarnya kematian itu kan wajar terjadi gitu ya, wajar. Maksudnya semua akan mengalami Ya. itu kan, ada yang lahir, ada yang meninggal gitu. Tapi keluarga ini karena martabat, harga diri keluarga, ada satu nggak boleh ada suara sumbang satupun. Iya. Karena it happens, apalagi keluarga yang terpandang gitu Iya, kan, iya. pasti juga dicari-cari kesalahannya apa segala macam. Jadi mereka Coba menutup-nutupi ya, seperti ini. ya nggak tahu juga sebenarnya apa yang ditutupi. Tapi nanti jangan terlalu spoiler nih Oh kita. iya, iya. Gitu. Jadi dari situlah cerita dan konflik film ini bergulir. Gitu. Dikemas secara horor, murder mystery. Murder mystery. Karena ada pembunuhan kan di situ. Iya. Jadi bukan sekedar jump scare Tidak. aja nih ya. Enggak. Tapi juga punya cerita kuat, Iya. memang dibalut horor. Nah, yang menariknya adalah Mbak Wulan di sini jadi Laila dan produser juga tadi. Kayaknya semakin nyaman di produser. Tadi kita sempat ngobrolin soal produser tuh. Makin nyaman gak nih akhirnya dengan ada Sebenarnya film ini? jujur balik lagi ke titik nol ya, belajar Oke. lagi gitu. Kenapa? Karena terakhir aku produksi tuh tahun 2017. Sebelumnya film Dilema juga di tahun 2010 apa 2011 tuh kalau nggak salah. Jadi jaraknya selalu jauh-jauh. Dan pergerakan perfilman ini kan juga berubah-berubah ya, Ya. gitu. Jadi memang ada cara paling simpelnya cara yang dulu ada yang tidak bisa dipakai sekarang. Treatmentnya bedanya apa tuh Kak Wulan? Ya, Pengalaman 8 tahun lalu dengan treatment Ya cara promonya Produce. aja gitu misalnya oke. gitu. Ada hal-hal baru. Ya kan sekarang kan digital. Jadi banyak yang harus dipelajari ulang gitu. Dan di situ keseruannya gitu karena serunya belajar lagi. iya jadinya. belajar lagi. Gitu. Oke. Dan aku ke Shalom ya, ke Shalom. Shalom ini di sinopsis kan kamu tadi sempat disinggung Iya. jadi kembar Sarah dan Syamira. Iya, betul. Gimana nih berarti kamu menyiapkan 2 peran itu tuh? Prosesnya gimana tuh? Lumayan berat. Berat banget sebenarnya. Karena di mana di film-film lain kita fokus ke satu karakter, ini aku harus benar-benar fokus bukan hanya satu doang, tapi 2. Sekaligus menjadi setannya. Sekaligus stuntnya juga. Jadi kamu perannya anak kembar, Anak kembar. jadi setan juga. Iya. Lengkap juga dari Lengkap. mama ya. Tapi nggak apa-apa, itu malah jadi challenge. Ya. Malah jadi challenge, jadi gimana nih caranya aku bisa maksimalin ngeluarin 2 karakter ini yang berbeda dan penonton bisa yakin bahwa itu 2 orang yang berbeda. Ya kan? Iya, iya, iya. Itu yang sulit sebenarnya awalnya, tapi kan kita juga ada coaching klinik dan juga sering diskusi. Yang paling bikin aku waktu itu stres tuh gimana cara bedain di set di saat aku akan menjadi Samira atau Sarah. Karena kan itu dalam sehari syuting bisa kadang Back and jadi forth. Sarah, kadang jadi Samira gitu kan. Nggak Jadi- hari ini Sarah, besok Samira. Jadi dalam satu waktu tuh Costnya tinggi kalau kayak gitu. memang waktunya panjang nantinya. Iya. Iya. Tapi mungkin yang aku ambil biar jadi apa sih tombol. Iya, pintu masuknya Iya. gimana tuh? Jadinya aku cari kesamaan aku di Iya. Samira Iya. dan kesamaan aku di Sarah. Sarah. Jadi aku bagi 2 diri aku, Iya. yang Shalom yang seperti Sarah dan Shalom yang seperti Samira biar ada tombolnya. Kalau nggak bingung. Karena kan kalau jadi aktris atau aktor tuh, apalagi dengan peran kembar gitu kan susah, cara masuknya beda-beda buat masuk ke karakter gitu kan. Kalau Kak Wulan deh, aku pengen tahu gimana sih caranya Kak Wulan buat masuk ke karakter biasanya. Kalau tadi kan Wah, Shalom. itu sih harus kayak ikut kelas, prosesnya Tapi- panjang. tapi punya habitnya nggak? Simpelnya, kalau ini kan karakter kembar Iya. dan ada karakter diri aku. Iya.
Nah ini kan misalnya kalau aku karakternya kan hanya satu, tidak memerankan kembar, ada aku dan karakter gitu kan. Nah kita udah melalui proses yang panjang untuk menemukan si karakter gitu. Nah ini harus ada si penengah. Aku nyiapin penengah. Penengahnya tuh adalah ya susah dijelasin ya. Pokoknya jadi aku selalu menyiapin si penengah. Penengah inilah yang mengingatkan aku untuk switch ke satu sama lain, ke peran atau balik ke aku. Kalau nggak ada si penengah ini nggak ada yang narik gitu. Simpelnya begitu. Iya berarti iya. Kalau Shalom sama nggak Ada, treatment udah kayak balik Mama? lagi ke Wulan gitu. Nah atau kalau mau yang lebih biasanya kalau misalnya aku lagi kesulitan untuk menjadi gitu, hari itu jadi aku mempersiapkan atribut-atributnya tokoh tersebut atau peran tersebut. Kalau parfumnya Wulan ini, atau tokoh ini atau apapun itu gitu. Makanan kesukaannya, kira-kira kan setelah kita proses pendalaman itu kita tahu makanan kesukaan kita tuh apa. Bukan makanan kesukaan Wulan ya, makanan kesukaan si peran itu gitu. Jadi hari itu dimulai dengan sarapan makanannya dia dan lain sebagainya. Jadi kita udah biar menuju memulai. jadi karakternya Betul, tuh betul. panjang juga Wulan ya. Kalau bantuan aku, Kalau Shalom sama nggak treatmentnya kayak Mama? kalau aku playlist. Dengerin lagu. Pintu Iya. masuknya dari lagu. Playlist Sarah beda, playlist Samira beda. Sebenarnya banyak sih, kayak mungkin salah satunya itu yang kayak untuk gampangnya mungkin dari gerak-gerik Sarah Samira aku bedakan, cara ngomongnya aku bedakan, dan itu playlist itu banyak sih sebenarnya yang Ya bisa setiap kita aktor kayaknya lakuin. punya caranya masing-masing. Memang ada tekniknya, ada metode. karena- Kadang metode-metode itu kita pakai, kadang juga enggak. Tergantung memang. Tapi terakhir ngobrol sama Rio Dewanto, dia sampai di kamarnya tuh mau jadi peran apa waktu itu dimasukin ke Wulan. Jadi biar dia masuk ke Di peran. renov kamarnya. Iya, Oh, kayak gitu. Aku nggak sebegitunya sih. Jadi ya Anak-anak gue kabur kayaknya dari rumah kalau begitu. Ya, tapi memang itu teknik-teknik, ada metode-metodenya memang. Kadang metode-metode seperti itu, tapi mungkin aku nggak sampai rombak kamar ya. Metode itu juga aku ikuti kalau misalnya di momen tersebut memang aku membutuhkan metode itu untuk memancing aku gitu. Kadang juga nggak perlu gitu. Kadang-kadang ada yang namanya method acting tuh kayak selama kita di lokasi syuting, selama kita syuting film itu kita terus menjadi itu. Pulang ke rumah pun, ya bagus kalau syutingnya di luar kota, kita balik ke hotel. Pulang ke rumah, nah itu kadang-kadang tidak terlalu bisa bekerja buat aku. Sehingga dulu aku pernah pakai method acting, sekarang method acting ala Wulan Guritno, udah aku modifikasi. nanti pas lagi pulang, ini bukan Mama deh gitu kan, Shalom gitu. Jadi aku setelah cut, ya aku balik menjadi Wulan, tidak harus setelah pulang gitu. Tapi kan banyak. Tapi nanti aku membutuhkan waktu sebentar setelah menjadi Wulan kembali. Oh ini mau masuk ke scene ini nih gitu. Berarti kan kita udah tahu nih kira-kira sejam lagi. Nah di situ aku bersiap untuk kembali masuk ke peran tersebut gitu. Gimana teman-teman Movieverse? Masih pengen jadi artis? Repot. Repot. Tapi itu adalah bisa dipelajarin ya Kak Wulan Bisa ya? dipelajari, ada teknik-tekniknya. Ada tekniknya dan Iya. itu dan tadi banyak juga kayak sama ada aja kayak mekanik mobil, Iya. ada teknik yang benerin mobil. Nah ini ada teknik-tekniknya kok. kayak banyak juga ada yang visual, ada yang audio misalnya dengan dengerin lagu. Aku juga misalnya kalau misalnya udah dengan kostum aku udah jadi beda tuh. Udah ngeliat setnya, udah bisa ngerasain, ya beda-beda sih menurut aku. Gimana caranya masuk karakter. kayak aku nih sekarang wartawan ekonomi, news. Jadi acting. Acting sebenarnya. Kalau pada saat jadi jurnalis ekonomi nggak begini cara wawancaranya? Enggak Kak, pasti serius Kak. Oh. Pasti serius gitu. Oh, ini Dan harus- nggak lebih deg-degan kalau wawancara artis tuh lebih deg-degan gitu. Masa? Iya, karena kalau salah bukan nama artis ya, netizennya diserang. Oh iya. Kena cancel culture ya? Iya. Balik lagi ke film tadi, ini kan film dari keluarga elit yang penuh intrik. Nah, aku pengen tanya soal ke Shalom, dari baca skrip ini ada karakter-karakter yang bikin kamu emosi nggak? Karakter aku di kayaknya. Kompleks, intinya kompleks. Ini keluarga kompleks banget. Berarti semuanya nyebelin kayaknya. di Iya, keluarga semuanya ini. nyebelin. Intinya Semuanya ada alasan kenapa. Ya nonton aja deh. Jadi mau sebenarnya nge-spill ini. kasarnya simpelnya Iya. anak cucunya sebenarnya nggak salah sih. Gitu. Oke. Biasanya kita balik lagi cerita ke kenyataan yang ada di tahun-tahun itu yang pada saat
cara pikir dan cara mendidik keluarga itu belum bergeser seperti sekarang yang kayak aku bilang itu kan. Dulu bibit bebet bobot. Sekarang kan udah ditelaah. Apa sih artinya bibit bebet bobot? Bukan harta dan gono gini, tetapi kita selaras nggak sama manusia yang mau kita jadi pacar kita, bibit bobotnya sama nggak sama kita, itu untuk kalau kita lagi ngobrol gimana, kan kayak gitu. Sekarang udah bergeser nih arti-arti. Nah dulu itu kan anak cucu tuh pokoknya nurut apa kata petinggi yang tertua lah gitu. Nggak boleh bilang, nggak boleh cerita, nggak boleh ini, kawin sama dia aku cut semua. Kredit cardnya diputus, ininya nih nggak dapat uang bulanan lagi, nggak boleh pakai fasilitas keluarga kan gitu. Itu kayak culture Jadi di 80-an tuh kuat banget kayak begitu, gitu ya Wulan ya. gitu. Jadi dia emang dari setiap karakter dan tokoh nggak salah sih ini anak cucunya. Iya. Dia hanya mematuhi Culture yang culture udah ada. yang ada gitu, culture yang turun temurun tersebut. Ya, jadi di setiap karakter adalah hal yang dikeselin gitu. Apalagi kayak buat kamu di generasi Iya. sekarang gitu Shalom ngeliat aja, ini kayak nyebelin deh keluarga gitu ya. Iya, banget. Karena semuanya Dan itu ada dan rata-rata begitu di zaman itu. Ya, ya mungkin sekarang masih ada kalau yang Mungkin tertuanya aja. belum meninggal. Maksudnya bisa kalau mau cut the cord, membuat keluarga itu lebih healthy lagi gitu. Ya, walaupun bisa kadang-kadang- keputusannya udah masing-masing gitu Benar, kan. walaupun biasanya si tetua-tetua itu punya culture gitu kan buat mempertahankan nama keluarga, tapi Iya. memang Kadang-kadang implementasinya. maksudnya baik tapi caranya salah. Nah kalau kalian jadi ada di keluarga kayak gitu, kalian bertahan gak sih? Kalau di real life ya kayak gitu? kayaknya aku lebih akan menjadi Kalau saat di tahun itu mungkin iya. Samira. Kenapa? Samira karena yang yang rebel. rebel, dia yang tidak mau disangkut pautkan dengan keluarga itu. Jadi Bukan berarti dia nggak sayang ya, tapi mungkin emang cara rumah itu untuk dia di dalam rumah itu tuh nggak cocok. dengan karakternya yang rebel itu ya. Iya. Ya dia kayaknya kalau Samira tuh senang kebenaran gitu. Dan memang orangnya senang bersuara gitu. Jadi ada sesuatu yang fishy, ada yang Ya, kayaknya nggak nyaman deh. nggak ini. nyaman. Dia orangnya nggak bisa bertanya. hanya manut aja gitu. Dia orangnya bertanya, tapi kan yang namanya si yang opa Ya, itu ya, kan ya. kayak nggak usah bertanya, nurut aja ya. Nggak bisa, dia orangnya bertanya, kenapa begini, kenapa begitu. Nah kalau Sarah dia yang tunduk, nurut. Oke. Yang penting mama senang, opa senang. Tapi Opa hati bahagia. tersiksa, aduh. Mungkin aja, makanya nonton ya. Udah Biar mulai tahu. di-spill tipis-tipis kan? Nah, balik lagi ke film tapi aku pengen tanya soal prosesnya. Ya. Tag yang paling sulit kayak gimana sih? Bisa Wah. diceritain dong BTS-nya nih. Wah, Oke. Dari Shalom dulu kali ya. Iya. Dia Gimana, mah kayaknya banyak deh Oh, yang ribet. tapi kalau yang golden scene ya, Ya. untuk semuanya itu ada semua karakter di satu frame yang berujung ending. Iya. Itu one take, bukan one take sih, apa ya namanya? Long tag. Kamera movement. Oh, ya. Maksudnya dia one take. Moving one take. kamera. Oke. Moving kamera gitu. Dan Ya nggak boleh salah, satu salah ulang lagi dari awal. Sedangkan ada semua pemain. Iya, Dan itu. itu scene-nya intens banget. intense dan itu golden scene berujung ke akhir cerita, dan itu mental karakternya itu semuanya lagi Peak-peaknya. peak-peaknya. Jadi untuk persiapan take itu juga butuh waktu lama. Untuk retake juga butuh waktu yang lama lagi untuk mempersiapkan emosinya lagi. Dan itu lama, itu kayaknya ada deh 6 jam atau hampir seharian. Buat ngambil long Sebenarnya tag scene-nya gitu. pendek, tapi Oh, very pendek. intense. Tapi ya itu karena one take kamera moving gitu, bukan yang nggak ada close up gitu-gitu lagi, udah nggak ada gitu. Jadi kamera ini ngikutin lah gitu ke semua. Nanti dia yang salah, nanti gantian aku yang salah, nanti gantian. Kalau Sarah ada, tapi sangat spoiler jadi nggak bisa aku sebutin. Tapi pas lagi momen tadi tuh, pas lagi kamera moving itu,
siapa yang paling sering salah nih? Dan pasti kan, karena 6 jam loh Kak Wulan. Kayaknya lebih ke Teknis, lebih ke teknis. Teknisnya kalau Makanya kita ya ada sekali, paling satu pemain satu kali, nggak yang gitu, tapi ya kan pemainnya aja udah berapa orang? Iya. Ada Human error 8. pasti ada. Lebih dari 8 pemainnya. Opa, Sena, Farhan, Sena kan. iya, ya ada 8. Iya. Ada 8 pemain. Berarti kalau satu orang salah sekali itu udah 8 kali take. Belum teknis. Nanti Iya. si boom, nanti si Iya. kamera, Lighting, nanti apa. lighting, nanti nggak fokus. Banyak deh. Tapi namanya proses kreatif Iya, kita tetap nikmatin. seru. Kita ya kan? nikmatin. Hmm, Harus kayaknya ikhlas, menarik. karena kalau misalnya kita nggak ikhlas di lokasi ini juga salah satu Oh ya, lokasinya pelajaran di mana? berharga untuk seorang aktor tuh kita harus ikhlas saat memerankan. Dan apa yang terjadi pada saat prosesnya, pada saat kita nggak ikhlas itu akan menjadi benteng atau barrier dan gap kita ke karakter kita gitu. Dengan pikiran-pikiran kita saat ini misalnya nggak nyaman, ina itu gitu. Jadi harus ikhlas. Pada saat ikhlas kita bisa total. Kamu ikhlas nggak? Ikhlas dong, ikhlas banget. Ikhlas banget. Karena berat banget nih. Produsernya Mama. Kamu jadi pemeran utama. Tapi aku dapat karakter ini bukan karena aku anak mama. Oh, Bukan iya. Aku karena casting. Oh iya? Casting? Casting Tanpa aku dong. tahu ini film mama. Tanpa mama tahu Tepuk tangan aku di dulu dong, casting. Bu Ivan. Iya, Ya, jadi memang Fakta baru nih ya. fakta baru. ya, jadi emang kalau orang-orang terdekat aku tahu gitu, aku nggak pernah ngasih mudah ke anak-anak aku. Sama sekali dari mereka kecil gitu. Jadi termasuk untuk ini, ya kan sutradara punya kemauan nih, Iya. kan dia juga yang nulis nih ceritanya kebetulan. Dia udah, berarti kan artinya dia udah create these characters gitu kan, dia udah punya gambaran, dia kepingin yang memerankan tuh siapa-siapa. Ya aku paling kasih masukan dan gak pernah ada di list aku Shalom, bukan karena aku gak percaya dan bukan karena dia bukan aktor yang baik, bukan karena itu, tapi karena hal-hal lain lah, karena ya biarlah dia berusaha sendiri gitu, ya kan gitu. Nah jadi aku juga gak tahu pada saat dia di casting, ya karena permintaan, jadi film ini kebetulan juga kolaborasi antara Alkimia, production house aku sama Hell Road. Jadi dia di castingnya tuh di Hell Road. Nah setelah selesai proses casting, baru sutradaranya nih bilang ke aku, Kak kayaknya aku milih buat Sarah Samira Shalom deh. Shalom siapa? Aku bilang gitu. Siapa lagi nama Shalom Kak Makanya Wulan? itu, Shalom siapa? Aku bilang gitu. Shalom anak kakak, gak bisa yang lain aja aku bilang gitu. Karena Kak Wulan sempat kayak oh iya dong, denial gitu. dulu. Iya, gitu. karena aku yakin Shalom punya kesempatan-kesempatan bagus lainnya di luar sana gitu. Jadi nggak perlu yang inilah, yang ini kayak produsernya ibunya, yang main anaknya gitu kayak gitu kan. Orang juga nggak jadi nggak tahu proses kalau nggak diceritain, Iya, gitu iya. kan. Jadi malas aja gitu, ada suara-suara sumbang dan lain sebagainya gitu. Karena I know she's capable gitu kan, tapi akhirnya sutradaranya memaksa, udah di casting ini terus dikasih video castingnya. So, aku bilang ya udahlah go ahead kalau memang sutradaranya maunya pemain utamanya nyamannya Shalom yang main, masa aku ngatur gitu kan. Walaupun kita juga ada wewenang untuk masukan gitu. Jadi ya udah akhirnya Shalom main gitu. Kalau pas lagi proses castingnya seperti apa tuh Shalom? Kamu ditawarin pasti. Disuruh casting, Nah, baca sinopsisnya dan ceritanya sangat amat menarik dan kompleks. Dan waktu casting udah dikasih tahu akan memerankan 2 karakter, which is seorang kembar. Di situ, oke, it's a challenge. Yang penting baru casting kan, ya udah go with it aja, do your best. And then kalau nggak salah seminggu 2 minggu dikabarin kalau aku dapat, aku cerita ke mama, terus mama bilang, ya itu kan film aku. gimana ekspresinya gimana tadi? Iya itu film aku. Begini nih posisinya gini. Waktu itu kita lagi lupa lah Iya, pokoknya. lupa. Mama dengan bilang kayak, iya itu Ya kan karena aku film. namanya orang kan cuawakan kan. Iya, gitu. iya. Ya I can be serious kalau gue lagi wawancara Iya. politikus. Iya. Tapi kalau sehari-hari memang Wulan tuh sebenarnya begini gitu, santai aja gitu. Jadi pas anak aku bilang, "Mah, kan kita suka cerita aku mau main film ini. Mah aku dapat peran ini nih peran utama ini judulnya malah begini. Itu
film aku lagi. Ah. Iya beneran, jadi aku dari casting itu aku nggak tahu itu produsernya siapa, cuman aku tahu production house-nya apa, tapi juga nggak ada production Artemia. Ya. Karena kan tadi kolaborasi kan. Lakuin aja, setiap aku casting juga I just do my best, Iya. hope for the best, dari briefnya apa-apa lakuin yang terbaik, dan tanpa diketahui itu filmnya yang diproduksi Mama. Itu kan film Mamaku itu kan sendiri. film aku. Iya. Terkejut Iya. langsung. Ya? Tapi Lebih seru baik, lah ya. lebih baik begitu kan. Iya, jadi kita tahu kalaupun memang ya berarti ya jodohnya dia. Kita tuh ada istilah peran itu mencari pemerannya gitu. Jadi mungkin Sarah Samira mencari siapa memerankannya mungkin Shalom, aku udah nggak bisa apa-apa lagi. Karena sutradaranya ya udah sutradaranya nyaman. mau Keren. gitu. Wah, tepuk tangan dong buat Shalom dan Wulan. Terakhir Kak Wulan, aku pengen tanya masing-masing di segmen ini. Pengorbanan terbesar kalian untuk film ini, kalau Kak Wulan pasti pengorbanannya uang karena sebagai produser. Shalom pengorbanannya apa? Tapi nggak apa-apa bisa jawab nanti. Oh, aku pada saat itu ini jujur aja ya. Iya. Pada saat itu aku lagi di berat badan yang tidak Tidak ideal. ideal gitu, dan gimana ya, meranin setan gitu kan nggak mungkin Memerankan berdaging gitu kan. Dan waktu itu Sehat ya setannya ya. iya, setannya banyak makan Iya. mungkin. Jadi emang di request untuk turunin berat badan dalam waktu 2,5 minggu kalau nggak salah. 2,5 minggu, 2,5 turun berapa? minggu aku turun 7,5 kilo. 7,5 kilo. Minimal aku olahraga sekali sehari, bisa sampai 3 kali sehari, berarti udah nggak ada waktu untuk temen, hai itu udah goodbye. Hangout jaga makan iya, hangout iya, tapi kayak beneran jaga makan, ke klinik apa sih, treatment yang eksilis yang digosok-gosok, olahraga. Sampai kayak temen aku udah kayak, Shalom makan deh, gue udah makan kok. Gitu. 2,5 minggu tuh ya? Iya. Total syutingnya berapa lama sih Kak Wulan total? 22 hari ya. 22 hari. Main cepet sih. Mungkin karena ya itu tadi menyeramkan, ada ya pasti namanya horor ada jump scare-nya, ada setannya gitu. Tapi karena ini lebih ke drama, jadi mungkin kalau horor yang banyak jump scare-nya, banyak setannya, mungkin bisa lebih lama gitu. Karena kan ada ya bikin film horor tuh rada-rada mirip film action. Jadi pada saat adegan si setan itu kayak adegan action gitu. Jadi it takes a lot and a long time gitu. Nah kalau pengorbanan Kak Wulan apa nih di film ini sebagai produser selain produser masalah apa pemain? waktu? Pengorbanan untuk film ini aja ya. Mungkin jadi waktunya jadi ya kita harus bisa pecah konsentrasi gitu. Biasanya kan jadi pemain main aja. Pada saat selesai main film baru balik ke kantor gitu kan, urusan kerjaan yang lain. Tapi kalau ini kan dilakukan dalam sekali waktu. Nah ya itu butuh double concentration aja gitu. And it's not, sometimes it's easy, sometimes juga kalau pengen pecah gitu. Kayak sekarang nih aku bilang gitu, boleh nggak yang promo nggak saya gitu. Karena Shalom aja, kan ada pemain lain gitu kan. Urusan gue banyak di belakang, gue pusing nih, besok mau ada ini, besok mau ada press conference ini, harus atur ini gitu. Tapi then again katanya kapan lagi maunya Wulan, terima kasih loh. Terima kasih Kak Wulan. Terima kasih Kak Wulan. Terima kasih masih diinginkan, Iya. jadi karena kapan lagi requestnya Wulan, ya aku mau kepala pusing, mau pecah banyak urusan, menghargai dan menghormati ajakannya. Love banget Kak Wulan. Makin gak sabar tanggal 8 Januari 2026. Semoga ya. Nonton beneran dong, jangan nonton politik terus. Iya Kak Wulan. Lebih seru terakhir yang film loh. Film Indonesia terakhir yang kamu tonton? Agak lain, satu. Udah lah. Agak lain 2 bagus banget loh katanya. Iya. Bagus Iya lagi. aku pengen nonton. Aku Agak tadi Lain. malam nonton. Belum, ini lagi banyak itu. Apa? Banyak Urusan kegiatan. politik. Pemeran karena baru umur 3 tahun anaknya. Enggak, lagi banyak peristiwa kan. Iya, Tapi iya, pasti iya. pengen weekend Iya. nonton. Iya, iya. Dan nanti 8 Januari, Mi, tolong tiket ya Mi ya. Iya dong.
Tuh, pokoknya sama Helmi lah nanti diatur. Dan teman-teman Movieverse juga berkesempatan buat nonton bareng film Malam Tidak Yasinan. Jadi yang datang sini, kalau kalian menang, gitu. Nggak. Dijadiin kompetisi ya. Nggak, teman-teman yang udah datang, pokoknya yang masuk di grup Movieverse pasti dapat kesempatan buat nonton bareng Kak Wulan. Asik. Mudah-mudahan bisa ketemu Kak Wulan dan Shalom ya. Ini udah ketemu Enggak nonton bareng lagi. Iya Oh, ya, dong. Boleh, boleh. Tepuk tangan dulu dong untuk Wulan, Guritno, dan Shalom. Jangan kemana-mana karena di segmen selanjutnya kita akan games bareng dengan Wulan, Guritno, dan Shalom. Oke, kayak lovers, balik lagi di Kapan Lagi Show. Woo! Kita belum punya tagline, kapan lagi show apa gitu Kak Wulan? Oh, belum apa ada. dong? Iya. Kapan lagi show? Oh, mantap. Apa? Kayaknya baru banget ya, kapan lagi mantap. Nah itu kita lagi nanya ke bintang tamu. Mungkin tim kreatifnya bisa mikirin ya. Iya, iya. Kenapa kita bintang tamu jadi goyang ya? Biar Kapan kita, lagi? biar disupport aja sih. Oh, oke. Oke Kak Wulan dan Shalom, ini di segmen kali ini kita akan bermain dengan Movieverse. Siap bermain kita? Nah, jadi yang nanti bisa bermain bareng nih, kita punya hadiah spesial. Helmi udah siapin lah pokoknya. Duit 7 jutaan rupiah ya Mi? Waduh. Oh, duitnya udah habis, udah mau akhir tahun, nggak jadi duitnya. Udah di Caranya gampang, kita butuh 2 cowok dan 1 cewek. Nah, sekarang buat 2 cowok dulu. Langsung berdiri. Belum Kak, tenang Kak. Buat yang cowok-cowok, silakan berdiri semuanya, cowok-cowok. Nah, yang jogetnya paling heboh nanti suruh maju ke depan ya. Oke, 3, 2, 1, ayo. Ya, silakan Wulan. 2 orang. Yang mana? Yang mana? Yang kanan. Oke, Shalom deh yang Iya. ini. Ya, Shalom. Satu aku, satu mama. 2. Iya, 2. Kamu pilih yang mana? Wah, keren. Sini Mas, maju Mas. Ayo. Wah, udah asik banget tuh Kak Aku Wulan. pilih sana deh. Yang jaket hitam. Ya kayaknya asik banget mas. Siap, silakan Mas, maju. Kayaknya asik banget. Sini Mas. Cewek, kita cari cewek. Satu, kalau cewek. Satu aja cewek. Ada yang mau? Yang mau berdiri dulu? Oh, berdiri dulu dong, nggak gampang kita di sini ngasih hadiah. Jutaan rupiah soalnya. Wah, joget dulu. Asik. Ya udah deh. Emang dia yang Oke. Oke, sini kalian bisa berdiri sini. Gamesnya gampang banget Kak Wulan. Penonton ini akan ngegombalin Kak Wulan dan Shalom dan aku. Oke. Tiga-tiganya. Yang cewek. Yang cewek gombalin Helmi. Yang cewek gombalin aku, yang cowok gombalin Shalom dan Wulan. Kayak Oke. gitu. Kalian bisa pilih. Nah, oke. Sip. Nah, pelajarin dulu aja, pelajarin kata-katanya. Oh, nggak boleh sambil baca mereka. Nggak boleh dong, masa kalau kamu dirayu sambil baca kan gak seru kan? Iya aneh. Aneh dong. Nggak believable dong. Iya. Pertama dari siapa nih Mbak namanya? Namanya Yuni, Yuni dari mana? dari Jakarta Selatan. Yuni dari Jakarta Selatan. Halo Yuni. Lalu Sandra? Sama saya Lukman dari Priuk. Dari Priuk. Wih. Kamu habis berhadapan sama Transformer tadi? Setiap hari kayaknya ya. Setiap hari. Selanjutnya dari siapa? Nama saya Jajang dari Kebon Jeruk. Dari Kebun Jeruk. Oke, Jajang, Lukman dan Jajang, Lukman, Yuni. Oke. Jajang, Lukman, Yuni. Kamu sweet deh. Kamu Jajang sama Lukman sweet dulu. Ya apaan sweet? Oke, silakan Jajang. Kamu mau gombalin Shalom atau Kak Wulan? Pilihlah, masa mau dua-duanya? Iya. Wah, keterlaluan nih. Kebetulan emang fansnya Kaulan ya. Aduh. Wah. Deg-degan.
Nervous. Oke, ya deg-degan Kaulan. Tensi aman kan? Awas. Keringet dingin langsung. Kita ada medik kan? Aman. Gimana? Ngintip-ngintip dikit lah ya. Iya. Nggak, intinya aja intinya. Oh baik. Oke. Sebelumnya izin ya kak. Ya Allah. Gak apa-apa agak deketan. Nah. Ini aku Lihat matanya. Langsung keringet dingin. Sebelumnya izin lagi ya kak. Ya Allah. Ini kayak Ada anaknya lu di belakang makin grogi liatin lu. doang. Aku boleh minta sesuatu? Apa tuh? Tolong berhenti bikin aku mikir. Kita punya masa depan apa enggak ya? Tepuk tangan dulu dong. Mau lagi nggak? Udah keringet dingin. Ini gue kasih satu lagi deh. Izin lagi ya kak. izin mulu. Bapak kamu pengrajin bantal ya kak? Wah, kok tahu? Iya deh, iya aja. Karena nyaman terus kalau dekat kamu kak. Ya, Jajang, bocah kebun jeruk rayu Wulan Guritno. Tepuk tangan buat Jajang. Keren. Halo Mas Angga. Iya, Yuni. Kalau nanti malam ada pocong ngintip di jendela, jangan takut ya. Iya. Memang aku tugasin untuk jagain kamu Bobo. Ya ampun. Mas Angga gak usah kemana-mana. Terima kasih Yuni. Tepuk tangan buat Yuni. Thank you Yuni. Sorry nih, Lukman lo gak bisa kayak Yuni megang-megang gue nih ya. Kalau gue pas aja gue. Silakan, Lukman. Oke, Ini ibunya ngeliatin ya. Iya. Tuh kan. Langsung jatuh lah kacamatanya. Kan lo gue cek dulu nih. Oke ya, aman ya? Iya aman. Nadi aman, oke. oke ini ada sedikit pertanyaan. Oke. Tahu bedanya malam 3 yasinan sama kamu gak? Nggak tahu apa tuh. Kalau malam 3 yasinan bikin merinding. Kalau kamu bikin merinding, bikin salting. Apa? Salting. Nih, lagi ya. Kita kasih Ulang lagi. lagi, ulang Nih, kita lagi. kasih lagi deh. Kita kasih lagi deh. Ini lebih dikit nih. Iya, kita kasih lagi deh. Maju Oke. lagi, Lukman. Hari ini aku kesel banget. Kenapa kesel? Udah ngecas HP seharian nggak penuh-penuh. Kenapa? Karena yang penuh malah cintaku padamu. Asik. Tepuk tangan untuk Lukman bocah Priuk. Oke, makasih. Silakan sini ketiganya. Tepuk tangan untuk Jajang. Wah, Jajang. Tenang, paling kenceng dari Kabulan. Lukman. Woi. Yuni. Jurinya siapa jurinya? Hah? Tenang, jurinya dari kalian berdua. Yang gombalin aku deh. Jajang. Bukan dong Lukman. Lukman. Iya. Lukman selamat juara 1 terus. Juara 2 yang gombalin aku lah. Yuni tenang, kamu juara 1 di hatiku. Kok jadi kebalik nih ngegombalinnya Iya. gantian. Iya. Harusnya ngegombalinnya kita milihnya yang ngegombalin. Kamu kasih ke Mbak Yuni Oh iya. yang ngegombalin. Iya. Sabar Mbak Yuni. Sini Mbak Yuni, kamu spesial. Kasih. Yuni, kalau kamu nanti malam tidur ada pocong, emang aku kirim buat kamu. Ya? Ya. Sengaja ya. Nih, saya kasih buku Yasin buat kamu buat baca. Makasih ya Yuni. Terima kasih semuanya. Oh ya buat teman-teman kayak lovers mau ngingetin juga yang belum join di community kita, kasih tau dong Kaulan sini nih ada Nih, detail untuk join di komunitas community Movieverse. gimana? Ya. Ada tinggal scan aja. Nah, kayak teman-teman sini scan doang kan? Ya kan? Dapat makan, pulang tetap sendiri ya. Karena kan kita semangatnya benar-benar organik. Aku nggak boleh ikutan komunitas ini ke benefitnya apa kalau boleh tahu? Bisa nonton Oh. bisa nonton bareng kita. Nyawa satu studio nonton bareng. Seru. Serius. Gitu.
Benar. Pokoknya Seru. nanti teman-teman, pokoknya kalau ada film baru, kan kita pengen jadi partai film. Oh iya, Movie benar. First tadi, biar jadi kita rame-rame. Jadi lengkap dong nonton film Indonesia. Iya dong, Atau gantian. gantian Nanti kawan. diundi lagi nggak sebagai komunitas misalnya? Iya, masa ini aja, kasihan yang lain kan banyak kita grupnya. Emang komunitinya buatnya banyak. Iya tenang sabar. Tenang. Sabar. Nah, balik lagi di Kapan Lagi Show, di segmen selanjutnya adalah teman-teman Movieverse juga pengen nanya nih ke Wulan, Boleh. ke Shalom. Siapa Jangan- yang ingin nanya, angkat tangan. Yang susah-susah ya. Angkat tangan yang ingin bertanya langsung ke Shalom dan Wulan terkait film Malam Tiga Yasinan. Silakan ke Wulan, dipilih aja Oke, boleh yang di depan dulu. yang di depan. Iya, mbaknya. Halo Kak, nama saya Bea. Bella. Bea. Oh, Bea. Iya. Bea. Saya ingin bertanya untuk Kak Shalom dulu ya, karena kan Kak Shalom ke pemain utama. Nah, dari tadi saya sudah dengar dari segi casting, terus pendalaman karakter, serta semua yang sudah dilalui untuk dua peran yang Kakak lalui. Nah, di sini kan Kakak juga sebagai setan ya, Sebagai setan. hantu. Tapi hatinya malaikat. Iya betul. Nah, gimana cara mendalami karakter si Setan. Iya. si hantu itu serta make up? Oh, make up preparasinya. Iya, itu dan kan lain- pasti butuh proses dan butuh waktu yang cukup lama. Iya. Itu kira-kira gimana? Serta tadi kan Kakak bilang casting untuk di Di peran ini? peran ini Oke, itu perjalanannya kayak gimana juga. siap. Terus untuk Kakak Ulan, Ya. kan tadi Kakak bilang di sini selama 22 hari syutingnya ya. Ya. Nah, boleh di-spill nggak sih di lokasi mana serta ini lebih banyak malam atau day hari gitu Kak. Oke. Terima kasih. Terima kasih kakak. Kita jawab dulu kali ya tadi. Ya, Shalom dulu. Shalom soal preparation Preparasi- syuting make upnya gimana tuh? Kalau untuk make upnya itu di 2 jam. Wow. Untuk jadi setan 2 jam? Iya. Oke. Dan ada satu hari di mana aku pagi setan, siang jadi Samira atau Sarah, Iya. malam jadi setan lagi. Jadinya bisa keramas mandi dalam sehari itu kan apa maksudnya Iya. susah juga kan harus pakai oilnya 2 jam, terus mandi lagi jadi Sarah, terus mandi lagi jadi setan dan mandi lagi sebelum tidur ya kan harus mandi lagi sebelum tidur. Sebenarnya sih kepinginnya lebih mudah buat kita tuh kalau misalnya ngabisin setan-setan dulu, Ya. baru pindah ke Sarah, baru pindah ke Samira. Tapi kan syuting tuh biasanya per set. Ya. Jadi yang dilakukan itu kita syutingnya tuh harus per set. Misalnya Ya. set dapur, set kantor polisi. Ya Ya. pokoknya semua adegan yang di kantor polisi harus dihabisin. Kita nggak bisa kantor polisi pindah jadi Ya. per set Ya. gitu, per set habis. Nah kadang-kadang kan di set ada yang ada awal, ada yang akhir gitu. Sulitnya gitu kalau film itu, makanya kita harus punya catatan. Tapi itu cuma untuk 1 hari emosi. saja untungnya. Tapi 1 hari 4 Nah, itu kali hari- mandi sih oke ya, juga sih. hari Bersih itu sih. Lagi spesial banget. Special nih, day kayaknya. kayaknya. Dan di hari ulang tahun aku Oh, waktu itu. hadiah yang luar biasa. Ulang tahun sehari 4 kali mandi. Dan di Subang, Di Subang. Oke. ulang tahunnya juga dipindahin ke Subang. Iya. Kita rayain sama kru. Dan untuk preparasi hantu lainnya kan juga ada yang jalan yang rakak Iya. lah apa itu juga sebelum syuting dimulai ada latihan stunt juga 2 hari kalau nggak salah. Kalau Kak Wulan tadi selama 22 hari syuting malam doang nih filmnya atau ada pagi-paginya sedikit gitu? Seperti yang aku ceritain sebelumnya kan ini film horor yang bukan hanya jump scare aja Ya. ya. Jadi memang ada cerita drama keluarganya di situ. Jadi pastinya nggak gelap. Kita juga kepingin menyuguhkan film horor yang elegan. Jadi bukan film horor yang kelam gitu. Film horor yang cantik lah gitu. Jadi Yang estetik. ya pada saat pagi hari, siang hari, malam hari. Oke. Tapi kan ada film horor yang kebanyakan gelap aja, ya. iya. Nggak, ini enggak. Kalau ini memanjakan mata lah ya, Iya. semua hari, semua cuaca ada Semua ya. jam. Semua jam gitu. Kan malam 3 Yasmin berarti 3 hari. Iya. Iya. Tapi syutingnya kok 22 hari gitu.
Ini pagi Kayaknya siang itu malam. Roro Jonggrang ya, titik 3 hari. Heeh. Oh ya, tepuk tangan dong buat Moviverse kita. Satu lagi pertanyaan dari Moviverse, silakan. Jajang udah, yang lain. Jajang. Boleh, Jang. boleh Mbak. Oh, iya. Nah, Jajang bocah kebon jeruk. Ada bacang yang enak gak di Kebon Jeruk? Aku makanan Ada, kesukaan aku nganggur bacang. ya? Aku paling suka bacang, apalagi terus pakai bumbu kacang. Jadi keluar jalur. Silakan Kak. Gara-gara Halo Kak Aula, nama Kak Shalom, perkenalkan nama saya Dila. Halo Dila. Dila. Halo juga Kak. Kayak nama mantan suami saya, Mbak. Waduh. Oh iya, tapi kurang. Kayak nama papanya Shalom gitu. Bukan. Oh bukan beda. Oh iya beda. Beda lagi. Salah, Beda salah. lagi. Aduh salah kira. Ada ya. Saya baru ingat. Ya tapi Dila bapaknya Shalom juga. Iya. Oke lanjut Pak. Jadi sungkan nanya. Nggak apa-apa dong Mbak Dila. Itu kan Mas Dila, beda ya. Pertanyaannya, ini kan Kak Shalom sama Kak Ulan kan mohon maaf, hubungan ibu dan anak. Ya. Untuk Kak Shalom sendiri apakah ada beban untuk bermain di film yang diproduseri sama ibu? Apalagi ibu kan juga pemain. Terus untuk Kak Ulan sendiri juga di awal kan tadi bilangnya nggak tahu ya kalau misalnya Kak Shalom yang keterima. Nah, pas sudah keterima itu apakah juga ada beban, ini anak aku nih yang main. Terus untuk di luar lokasi syuting apakah juga ada latihan sendiri di rumah atau di luar jam kerja? Makasih Dila, menarik pertanyaannya. Jadi Iya, menarik. bebannya gimana nih kamu sebagai pemeran dan ternyata ada latihannya nggak sih gitu? Kalau aku lebih pressure ke diri sendiri. Bisa nggak nih lebih ke pressure kepercayaan diri aku untuk yakin atau nggak bisa. Dan pressure juga bukan ke mama karena seorang ibu tapi karena seorang produser. Beda. Dan juga mungkin sama produser-produser yang lain, sama sutradaranya juga, kayak bisa nggak nih aku meranin apa yang dia bayangin. Ya kan kenapa aku keterima casting itu kan juga karena kayak dia bisa membayangkan aku menjadi peran yang dia create. Yeah. Bisa nggak nih Yeah. lebih beban itu sih, lebih ke diri sendiri mungkin. Wah ternyata jadi walaupun jadi anak produser terus pemerannya bebannya ini produser nih kalau gagal nggak dibayar gitu kali ya. Nggak bisa, ada kontrak. Nggak bisa dong. Kalau Kaulan tadi apa nih pressure-nya karena ini apalagi anak sendiri nih gitu. Ya, jadi begitu sutradaranya ngabarin aku, Kak kayaknya yang main Shalom nih. Oh Shalom siapa? Shalom mana kakak? Lah di casting dia gitu. Nah di situ aku ya maksudnya kekhawatiran ada yang tadi aku ceritain sebelum, nggak usah diulang lagi. Tapi bangga juga ada gitu. Ternyata dia melalui sebuah proses casting dan lain sebagainya dan dia terpilih gitu. Dan perannya ini kan lumayan berat ya. I mean I know, karena aku kan pemain gitu kan. Untuk aku menjadi 2 peran aja juga nggak mudah gitu kan. Di situ jadi aku titip pesan sama Shalom Kak. Maksudnya bukan untuk menjadi sebuah beban ya, karena untuk memainkan sebuah peran yang baik itu supaya kita bisa total dan melebur itu memang kita harus ikhlas dan kita harus happy, harus enjoy gitu. Ini bukan sebuah beban gitu kan. Jadi tapi kemudian aku hanya sebagai seorang ibu yang kebetulan juga pemain, aku cuma titip pesan lakukan sebaik yang kamu bisa. Jadi tidak memaksakan apapun. Tetapi sebagai seorang produser kemudian aku membekali dengan coaching. Jadi ada coaching yang dengan coaching teater juga ada, dengan ya itu kan dilakukan di semua produksi film ya. Tinggal pemainnya menerima atau tidak, gue nggak mau di coaching, gue maunya langsung reading. Ada pemain yang kayak gitu. Oh iya. Ada Kak. Gue nggak mau. Kamu Shalom Saya kayaknya. kalau bisa coaching terus, saya coaching terus. Karena coaching itu kan kita diajarin teknik-teknik, mungkin dia nggak nyaman diajarin teknik-teknik itu malah jadi membingungkan buat dia gitu. Dia punya cara sendiri, ada aktor-aktor sendiri, tapi ada yang senang belajar karena metode acting itu banyak sekali. benar. Ada banyak sekali gitu. Jadi mau ikut coaching biar tahu gitu. Jadi pemain-pemain dibekali itu, aku sebagai produser memfasilitasi itu. Jadi selebihnya
dia diberi kebebasan keluasan untuk create. Kalau kamu Untuk coaching, grooming peran dia sendiri. kalau tadi Shalom tadi sempat disinggung soal coachingnya gimana nih? Sempat coaching bareng nggak sama? Oh iya. Iya, coachingnya bareng, kan aku bareng. main juga. Enggak, di luar film, Oh, misalnya enggak lah. lagi di rumah gitu-gitu kan maksudnya. Enggak lah, ngapain kayak orang Iya. gila. Memang nggak masak nasi Wulan Guritno, Kan masak. as an actor, yaitu tadi setiap aktor punya caranya masing-masing. Ada yang di rumah dia masih bawa buat. Kalau aku, yang bisa aku terapkan di aku, yang cocok bekerja di aku, itu pekerjaan kantor istilah tidak dibawa pulang. Kalau aku. Ya. Kalau aku masih Kalau kebawa. masih mau di mobil, masih mau latihan di sela-sela apa gitu, tapi tidak di rumah. Kalau aku masih kebawa tuh Kak Wulan. Udah sampai rumah ada breaking, aduh. Oh iya, kalau aku enggak. Jadi aku mau buat juga suasana yang nyaman dan normal buat anak-anak aku. Kalau aku di rumah masih ada banyak PR. Ya udahlah ya. PR untuk diri aku. Mungkin beda cerita nanti kalau kamu udah punya anak. Langsung Sama dikasih. ya juga beda waktu itu. Jadi kita Iya. punya ritme berbeda-beda deh. Ada fase-fase yang berbeda-beda lah gitu. Tepuk tangan dong buat Kadila. Nah, ini segmen terakhir kita nggak berasa udah ngobrol hampir seharian gitu. Aus ya. Minumnya mana? Minumnya hilang. 12 Gara-gara jam ini. dong seharian Iya. dari pagi ke sore. Emang kita udah lama ngobrolnya ya? Iya Belum lumayan. lah. Karena kan kita juga mau latihan puasa kan, jadi kita mulai puasa dulu. Iya, jadi ini kita latihan nih aus ya. Iya. Dan sekalian promo nih Kak, Ya. Kak Wulan kita di bulan puasa tuh punya kapan lagi buka bareng. Jadi festival musik, kita puasa tapi Mau acara ngajakin sore. aku nyanyi? Iya dong. Waduh, kabur orangnya ya. Kalau di tahun 2025 ini kemarin kita total 40.000 penonton. Wah, banyak festival. ya. Keren banget. Tahun depan di Senayan 2026 sama lagi bulan puasa juga target 80.000 lah. Mudah-mudahan. Jadi Terjadi. Jadi kita nggak mau Jadinya kalah. festival apa sorry? Kapan lagi buka bareng? Jadinya Bukanya harus bareng buka juga. bareng. Buka puasa bareng kan? Iya. Habis itu baru live music Enggak, gitu-gitu. live-nya dari sore. Oh, Tapi dari jadi oh, kita ibadah. ngabuburit. Iya, benar. Ngabuburit. Tapi kan Buka ngabuburit puasa disediain nggak? ada but-but makanan ada. Oh, beli sendiri? Iya. Enggak kan aku kali mau datang. Iya. Aku sebagai konsumen aku pengen tahu dong ini acaranya seperti apa. Apa gue harus bawa bekal, bawa duit, apa Yang penting disediain makanan. kalau Yang lagi penting- puasa, jangan batal karena biar kita ibadah bareng. Oh iya. Kalau mau jajan aman semuanya. Oke, Tapi kalau Kak Wulan Siap. datang, kita kasih tempat ya Helmi ya. Oh, Helmi datang. Insya Allah artis-artisnya pasti ya buat usia-usia Shalom semuanya ada lah. Nah, Usia-usia gue nggak ada. nggak ada pasti Kak Kayak Wulan. ini sih mengkotak-kotakan begini. Ya, artis masa kita usia mau- muda dan usia menuju. Ada Kahitna biasanya waktu itu pernah Kahitna. Kahitna masih cocok Seru lah ya? dong. Malah kayak ya, gitu. malah ya anak-anak Gen Z dan umur ini lebih senang lagu-lagu jadul loh. Ya kan? Lagu-lagu era gue, ini dia juga dengerin lagu-lagu era Tapi aku. itu emang dari dulu aja sih aku seperti Ya, itu. tua ya umurnya. Soulnya tua. Nah di segmen terakhir ini segmen signaturnya Kapan Lagi Show, Ya. yaitu saling puji. Oke. Sambil Aku ditata. muji Shalom. Iya, Oh. ini kita namanya saling puji. Oke. Puji soal apa Pak aja? Iya, Ya kalau buat terserah. ibu mah gampang ya. Kalau buat Sambil ditatap. kalau buat aku, Shalom tahu lah ini yang aku Lagunya kayak gini. gue kalau nggak dibayar nggak nangis, beneran deh. Iya, emang ini nggak dibayar. Kalau dibayar sebagai aktor baru tuh keluar air mata. Oke. Enggak. Tapi Kalau ini buat kita aku, pengen dengar saling puji. Yang aku bangga dan aku iri positif ya sama Shalom gitu yang kok aku tuh nggak bisa gitu adalah Dilihat mamanya lagi dipuji. ini ibu dan anak yang lucu kita kan ngakak-ngakak bukan nangis. Ngakak-ngakak tapi kalau aku nangis. Iya. Aku gampang. Satu sense of ini dia dengan sesama manusia lah gitu cara dia bersosialisasi. Kalau aku tuh agak kaku orangnya, agak kaku gitu. Jadi di situ pingin deh gimana ya caranya bisa kayak gitu gitu. Aku punya banyak teman tapi Shalom lebih banyak lagi gitu karena cara dia berinteraksi dengan manusia-manusia lainnya tuh kadang-kadang aku nggak bisa ya gitu. Kedua gaya dia, gue tuh gayanya gini-gini aja gitu kayak kalau ngeliatin dia pergi gitu, cara dia mix and match apapun itu bukan hanya dalam berdandan ya dalam kehidupan dia mix and match
every little things gitu kayak, kok gue pengen deh bisa kayak gitu. Sama lagi satu lagi ya. Harus 3. Enggak apa-apa, silakan. Kayaknya cuma 1 deh, Ma. But thank you. Boleh. Katanya boleh. 3. Boleh, nggak? Boleh. Ini saling puji. Ini saling puji, boleh. Diluapin aja pujiannya buat Shalom. Ya udah 2 kalau ya ngapain 3 nanti 3 doa aja kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Boleh dipeluk-peluk Doakan mamanya. anaknya. Tepuk tangan dong. Kenapa kita saling puji dibanding kita saling hujat, mendingan saling puji. Seru Ya kan? benar. Ya, nggak mungkin ibu anak saling hujat tuh juga mah yang ada-ada aja. Itu biar keren aja kesannya gitu loh Kaulan. Sekarang giliran Shalom kepada Mama. Apa yang mau dipuji seorang Mama? Kalau untuk aku pastinya work ethic Mama. Kerja kerasnya Mama. Boleh bilang terima kasih loh. Apa? Boleh bilang terima kasih loh. Mancing ya. Kerja keras Mama. Ini bukan 17, ini bukan Februari kan, bukan Valentine kan. Kenapa lu bikin Ini bukan hari ibu juga. Iya. Ya kan saling puji bebas. Oh iya benar. Udah, saya nggak mau ikut ganggu, saya akan diam aja. Terima kasih atas guidance-nya Mama dan kerja keras Mama selama ini. Dan menjadikan contoh aku dan adik aku. Mama kenapa serius banget? Aku dengerin gimana sih? Udah menjadi contoh yang kuat untuk aku dan adik-adik. Yeay. Boleh peluk lagi. Tepuk tangan untuk Wulan Guritno dan Shalom. Dan buat teman-teman kayak lovers dan movievers di sini, tenang aja sesuai janji saya di awal. Kalian semua akan nonton bareng 8 Januari 2026 film Malam 3 Yasinan. Yang datang doang atau? Yang ada di sini Oh, yang dong. ada di sini. Yang ada di sini. Jadi hampir 40-an orang nanti. Cukup lah ya. buat Asik, itu. cukup. Nggak happy nggak ada yang tepuk tangan. 40 orang. 400 orang dong. Kan bioskop isinya berapa? Ya nanti kita hitung-hitungan dulu ya. Hitung-hitungannya. Katanya satu bioskop ditutup tadi sama komunitas keren ini. Ya kan kita juga nyari itu investor juga. Partai kan butuh investor. Dia akan dapet ya. Amin. Sekali lagi Kak Wulan, Shalom. Makasih. Thank you udah hadir, Thank udah you for having ngobrol-ngobrol. Di Kapan Lagi Show. Mohon maaf kalau bercanda-bercandanya kurang nyaman. Enggak seru. Dan semoga Movievers selalu happy. Senang nggak bisa ketemu Kak Wulan dan Shalom? Dan teman-teman lantai 3 redaksi kita pada turun. Oh kenapa? Karena ingin melihat Kak Wulan dan Shalom. Kirain malas kerja. Udah pada bosen lihat berita, pengen lihat Kak Wulan dari tadi. Iya, bosan berita. Terima kasih banyak. teman-teman. Dan teman-teman KL Lovers semuanya, terima kasih. Saya Angga Yuda, terima kasih. Pamit undur diri dan sampai jumpa di Kapan Lagi Show berikutnya.